يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Silakan Pak. Izin terkait dengan tadi ketika khotib berdoa gitu, baik yang pakai satu jari ataupun yang angkat. Tapi untuk makmumnya bagaimana, Ustaz? Kita mengaminkan apa cukup dalam hati, apa juga mengaminkan dengan ada suara terus mengangkat tangan? Baik. Cukup Abu Ilham pertanyaannya. Baik, terima kasih, dan kepada Ustaz kami bisa menjawab. Silakan Ustaz. Baik, hadirin sekalian tolong diperhatikan. Ketika imam berdoa, bagi makmum cukup mengaminkan secara sir, tidak jahar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu mengangkat tangan. Makomnya imam aja tidak mengangkat tangan. Sementara secara umum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, untuk di dalam hal-hal kaitannya dengan sholat. Dan khutbah ini rangkaian daripada sholat Jum'ah. Oleh karena itu, antum aminkan di dalam hati, atau yang penting antum dengar sendiri. Ya, insya Allah, Allah yang mendengar. Ini bukan dalam rangka imam supaya dengar, fulan-fulan Pak. Rasulullah pernah mendapati seorang sahabat berdoa. Ketika naik, Allahu Akbar, kencang-kencang. Ketika turun, Subhanallah, kencang. Rasulullah mengatakan apa? Irbi'u ala anfusikum, sayangi diri kamu sendiri. Innakum la tad'una asamma wala ba'ida. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh, walakinnakum tad'una sami'an qariba, akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dekat. Makanya fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika seorang hambaku bertanya, di mana saya? Aku dekat. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Urat nadi kita. Jadi enggak usah teriak-teriak. Kecuali kalau memang doa itu ingin doa zikir tersebut ada kepentingan untuk diperdengarkan kepada orang. Contoh kunut. Kenapa seorang imam teriak keras? Diperdengarkan karena supaya yang makmum jauh, apalagi di Masjidil Haram, dengar. Aslinya zikir doa itu Pak pelan. Kecuali ada kepentingan untuk manusia yang memang pendengarannya terbatas. Contoh azan. Kenapa dikeraskan? Padahal Allah mendengar zikir azan itu. Karena ada kepentingan untuk memanggil orang-orang yang di sawah, kalau dulu di petani. Atau orang-orang yang masih sibuk di kantor. Allahu Akbar. Tapi lihat, ketika sholat. Karena nggak ada kepentingan orang lain. Antum tahiyat. Sir. Ya. Dengan pelan. Ketika ada kepentingan imam untuk memanggil orang lain, takbirnya dikerasin. Allahu Akbar, Sami Allah. Karena apa? Supaya orang lain, makhluk dengar. Bukan untuk memperdengarkan kholik saja. Tuh. Makanya zikir dan doa ketika tidak ada kepentingan ke makhluk, kembali ke asalnya apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan cara merendahkan diri dan apa? Samar-samar suaranya. Caranya cukup kita dengar sendiri. Itu contoh sujud. Antum jangan keras-keras. Ya Allah, ana minta motor ganti. Didengar sama tetangganya. Lah, terus ana minta apa ya? Ya kan keliru. Boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh kalau enggak paham. Daripada mau minta mercy dapat bajai karena keliru doa. Pakai bahasa Indonesia, nyasar ini pakai Arab, nyasar-nyasar, mendingan Indonesia jelas. Ya, Allahumma inna nas'alukal mercy, keliru kursi. Nah, akan repot. Gitu. Makanya di situ, ya Allah,
saya minta mercy tahun 2050. Wah, belum keluar. Wah, kata tetangganya denger. Terus gue minta apa nih? Masing-masing, karena tidak ada kepentingan untuk dimaklumkan pada orang lain. Tuh ya. Contoh takbir, kenapa dikerasin? Karena syiar. Supaya orang tahu, kan gitu. Begitu juga yang lainnya. Ya, takbir Idul Fitri itu loh Pak, Idul Adha. Sebentar lagi. Silakan, ada yang tanya lagi. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikutnya masih di line telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan bagi Anda yang sudah masuk, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, Izin tentang puasa, Pak Ustaz. Ada sepasang suami istri yang sama-sama berpuasa membayar qada di bulan Ramadan, membayar qada puasa Ramadan begitu. Tapi sepasang suami istri ini kemudian dia melanggar berhubungan di siang hari. Apakah sama, Ustaz? Ia membayar denda 2 bulan berturut-turut seperti melanggar di bulan Ramadan. Demikian Pak Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan apa tadi? Apa? Qadha puasa suami istri. Ana bingungnya ngapain pakai suami istri? Ana apa? Oh, ini makanya saya itu yang ingin pahami. Itu kan soalnya beda. Jadi bila ada seorang atau 2 orang ya, suami istri 2 orang, berhubungan intim pada waktu siang hari, maka kena 3 sanksi. 1, dosa. 2, puasanya batal. 3, harus nerusin. Coba. 4, membayar kafarat. Bayar kafaratnya memerdekakan budak. Aduh Pak, potongan gue udah budak Pak, apalagi beli. Ya udah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Pak, sebulan aja kena. Gimana? 2 bulan, Pep. Sebulan aja, bablas gimana Pep? Gitu. Kalau memang begitu, memberi makan 60 orang miskin. Oh. Ini ada seorang sahabat yang kena seperti itu. Dikasih pilihan ini, nggak bisa pilihan. Ya Rasulullah, sampai ngasih makan. Ya Rasulullah, kayaknya sekampung nggak ada yang lebih miskin dari saya. Coba. 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 juga mundur. Akhirnya Rasulullah malah ngasih kurma, coba nih. Ya, mau bayar kurma malah dikasih. Gitu Pak Joteng ya. Ini ilmu perlu ditiru nih. Jadi akhirnya Pak, disuruh sedekah kepada orang lain. Dari sini orang kalau mampu memerdekakan budak, kasih merdeka. Kalau enggak, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu tidak dihitung hari-hari yang diharamkan. Kalau di sela-selain umpamanya hari raya, ya membatalkan diri, nggak apa-apa. Karena yang ngelarang agama, yang nyuruh juga agama. Itu kan gitu. Ketika ada ngumpul perintah sama larangan, mana yang didahulukan? Larangan. Kemudian setelah itu, dia kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Jadi caranya, antum kumpulkan miskin 60, antum ajak makan di padang. Sekali makan kenyang selesai. Gitu. Atau antum bikinin makanan, undang ke rumah 60 selesai. Kalau nggak nemu 30 2 kali. Setelah keduanya, Mas stop ya, ini bukan makan gratis tiap Jumat, tapi ini kafarat gitu. Biar nggak nunggu-nunggu nanti. Kok cuma 2 kali?
Ya gitu ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban telah Antum sampaikan, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali Ustaz pertanyaan berikutnya, line telepon di 0218236543. Baik, kami persilakan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari hamba Allah di Bogor. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Samsi dari Bogor. Pak Samsi di Bogor, silakan Pak. Silakan. Kalau mau tanya, ini kalau seorang itu tidak sempurna salatnya, tapi selalu berjamaah, bagaimana hukumnya? Tidak sempurna sholatnya. Ya, tapi selalu berjamaah terus, ya, tapi Selalu bagaimana berusaha. hukumnya? Baik, baik. Selalu apa? Bapak? Cukup Selalu apa? begitu. Oke. Ya bisa diperjelas Pak. Tidak sempurnanya apa Pak ya? Mungkin bisa diperjelas. Ya, apa saya gitu. Oh, baik. Berapa saya, tapi selalu ikut imam terus. Sebagai makmum Pak ya? Ya, Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami pesan kepada Tom menyampaikan jawaban. Ini Silakan, Ustaz. untuk kesempurnaan ilmu tadi masih hubungan intim di Ramadan. Berkali kejadian. Tapi kecuali kalau antum kondisinya safar. Ya, umpamanya umroh pada Ramadan. Siang-siang berhubungan intim. Ya. Kena enggak denda? Enggak. Ya, safar ke Surabaya. Kenapa? Karena posisi antum punya rukhsah untuk batal. Itu beda. Paham? Tapi beda pula. Pengen hubungan intim, diakal-akali pergi ke Bandung. Supaya bisa, enggak bisa. Ini namanya apa? Hiyal. Hiyal itu mencoba merekayasa fikih supaya halal. Ini sama aja temannya Bani Israel. Dilarang jala hari Sabtu, dipasang jalannya hari Jumat, diambil ikannya Ahad, masuknya Sabtu. Podo ae. Jadi ngakalin. Jadi ada yang pasang jala, ada yang lucu juga. Jadi dia bikin semacam genangan. Jadi genangan di pinggir-pinggir laut itu, kemudian nanti dikasih semacam jebakan. Dia bisa masuk, tapi nggak bisa balik ikannya. Akhirnya apa? Ketika Sabtu masuk semua. Nah, ketika Ahad diambil, ditegur oleh nabinya. Kamu kenapa masih juga melakukan larangan itu? Wahai Nabi, saya nggak jalan hari Sabtu. Mana buktinya? Kan saya pasang hari Jumat. Saya ambil Ahad. Salahnya di mana tuh? Nah, ini temannya Bani Israel. Kadang-kadang ditiru sama Mas Baby. Itu orang laundry, orang catering. Mana orang catering nih? Itu diakali supaya tampak halal padahal haram tetap. Gitu. Diakal-akali jual beli. Ini juga sama. Nah, prakteknya di orang Islam. Riba kan halal, ini haram. Mas, ini deh, saya pinjemin uang 1 juta. 6 bulan yang akan datang balik 1,5 juta ya. Oke. Atau biar pas deh. Ini tab ini harganya berapa nih? Kira-kira 10 juta lah. Tab ini 10 juta. Ana jual, Ana kalau ngutangin orang 10 juta, balik 12 juta, itu pasti kelihatan riba. Ini dikor sama Ustadz. Ente juga ngaji rentenir. Supaya nggak kelihatan riba, diakali. Apa? Dia seakan-akan pinjem, jual tab ini. Mas Santo,
tolong ini beli 12 juta. Dibeli. Beli 12 juta. Mas Anto terima. Oke Ustaz, anak beli. Selesai ya. Dalam waktu yang sama, saya beli lagi 10 juta. Udah, 10 juta anak kasih cash. Paham Antum? Cash 10 juta. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya minjemi Mas Anto 10 juta, 2 bulan lagi balik berapa? 12 juta. Cuman dimodelin apa? Seakan-akan ada jual beli. Ini temannya Bani Israel juga. Saya ulangi lagi, paham nggak ini? Udah paham belum? Udah, ya. Saya mau minjemin Mas Anto 10 juta, balik 12 juta, 2-3 bulan lagi. Cuman saya nggak enak nanti. Masa saya Ustadz rentenir. Udah, gini Mas Anto, nih gini aja biar nggak kelihatan saksi semua ya, anak jual beli ya. Nih saya jual 12 juta. Terima nggak Antum? Kalau nggak ya sudah. Kita nggak usah maksain. Ridho birridho. Oh itu. Halal kan? Iya. Suka sama suka. Oke. Itu. Udah suka, Mas Anto juga oke. Beli berapa? 12 juta. Mas Anto bayarnya nanti setelah 3 bulan. Kredit kan? 3 bulan, 6 bulan tergantung kesepakatan lah. Atau 6 bulan, 12 juta. Udah. Saya beli cash 10 juta. Ini Mas Anto, 10 juta. Anak ambil lagi ya. Oh, apa? Tetap HP milik saya. Formalitas saja seakan-akan tadi miliknya Mas Anto. Cuman berapa? 5 menit. Tapi hasilnya apa? Mas Anto dapat uang 10 juta, nanti 6 bulan lagi balikin berapa? 12 juta. Aku untung dapat berapa? 2 juta. Oke. Nih. Antum tiru. Dapat ilmu dari Ustadz bagus banget tadi. Kampret loh. Ayo lanjut sekarang. Jadi jangan ditiru, ini contoh jelek ya. Itu. Lagi pertanyaan berikutnya. Oh, tadi bertanya tentang apa tadi? Apa sholat? Ya. Hadirin sekalian, secara umum tidak ada orang yang sholatnya bisa sempurna kecuali Rasulullah. Kenapa Rasulullah sendiri mengatakan, "Ma min 'abdin yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulusuha nusfuha." Rasulullah berhenti pada nus. Tidaklah ada seorang hamba mendapatkan dari salatnya ketika salat kecuali 1/9-nya. 1/10-nya, 1/9-nya, sampai setengahnya. Paling banyak nyebutin setengah. Makanya antum sholat duhur, Pak. Itu kena 2 rakaat yang khusyuk udah Masya Allah. Top banget udah. Kadang-kadang takbiratul ikhram itu sadar takbirnya tok, fatihahnya tadi nggak nyadar. Baca surat apa juga nggak ngerti. Bahkan ada orang yang merencanakan mudik di sholat. Allahu Akbar. Wah, nanti mampir rest area mana ya? Nanti silaturahminya dihitung semua sampai baliknya Assalamualaikum, kayak ke Jakarta lagi. Itu. Makanya pernah ada orang yang kehilangan harta karun, konsultasi ke ulama, suruh sholat, ketemu. Di sholat ketemu, langsung orang tersebut kembali ke Syekh, Masya Allah Syekh, ketemu Syekh. Ini sholat apa Syekh? Saya kagum lah pokoknya. Ini heran ini bisa ketemu nih. Ini sholatnya setan Mas. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan ini Allah berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta." Jaga. Menjaga itu apa? Ya rukunnya, sholatnya, khusyuknya. Makanya di dalam bahasa sholat di semua nas Al-Qur'an hampir itu Allah tidak mengatakan menunaikan tetapi menegakkan wa aqimus shalah. Kenapa? Karena menunaikan itu hanya sekedar, yang penting jalan. Tapi kalau menegakkan rukunnya, syaratnya, rukuk sujudnya termasuk khusyuknya. Bahkan khusyuk adalah ibarat untuk sholat kepala bagi badan. Nyawa bagi tubuh. Gak khusyuk, gak ada nyawa. Sholat ngelamun, ngitung duit, ngitung utang.
Itu. Coba kalau antum sholat minta utang, kadang setan itu memang Masya Allah Pak. Kita udah kadang-kadang memang minta untuk supaya ya Allah utang saya kebayar. Mikir ngutang lagi malahan. Nanti ngutang komi Anda enggak ya? Ingat, diplesetin sama setan. Coba baca Al-Quran memerun afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal. Wah, kapan ya rekreasi ke puncak? Muncul itu. Gitu. Mau merenungkan unta, ingat umroh, dompet hilang, mikir lagi. Dibelokin setan, Masya Allah. Makanya kita dianjurkan ta'awud, a'udzubillah, bukan nempeling dan gampar setan. Kenapa? Karena setan itu nggak kelihatan bentuknya, tapi nyata godaannya. Mau ente gampar apanya? Kayak orang lempar jumroh, ya, dikoncongi pakai apa? Batu gede. Karena apa? Penasaran setan kurang ajar loh. Di Indonesia ngodain gue terus, nih ketemu ya, itu lempar. Mental tuh batunya, ada kertas, sesama setan, jangan saling lempar. Itu ditegur lu sama setan, sesama setan, jangan saling lempar mas. Udah, itu. Karena emosi itu setan. Paham? Udah, ada lagi tanya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Ada banyak telah antum sampaikan Ustaz, dan terkait pertanyaan yang pertama Ustaz tentang orang yang mengkodok puasa tadi, satu kode puasa Ramadan, yang dia mengkodok puasa Ramadan lalu kemudian melakukan hubungan Ustaz ketika sedang mengkodok puasa Ramadan Ustaz. Apakah sama Ustaz, ini Ustaz, apa kafarnya Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak sama karena posisinya adalah qadha. Karena perlu diketahui Pak, hubungan intim pada waktu bulan Ramadan itu bukan hanya menjaga kehormatan puasa, tapi kehormatan syahr, bulan puasanya. Itu ya. Sama juga seperti kita melakukan sholat, dihargai oleh Allah di Masjidil Haram 100.000. Karena kehormatan tempat, kehormatan waktu, itu ngumpul jadi satu. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwasanya dalil tentang doa bersama itu adalah yaitu seperti dalilnya dengan menggunakan khutbah Jumat dan juga dalil membaca kunut Ustaz. Apakah memang demikian Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, hadirin sekalian, tolong dicamkan dan dibedakan. Ini banyak yang nggak bisa membedakan, simple pada doa bersama, zikir bersama, dengan bersama-sama zikir. Doa bersama dengan bersama-sama berdoa. Beda nggak? Antum kayaknya udah mau pulang deh. Gimana? Beda nggak? Mas Wabi, bedanya apa Mas Wabi? Gini, antum di sini kan bersama-sama. Bersama-sama zikir. Artinya, silakan zikir masing-masing, jangan sampai nggak zikir di sini. Ada yang baca sholawat, ada yang istighfar. Bersama-sama zikir. Atau zikir bersama-sama. Kalau bersama-sama zikir, dengan zikir bersama-sama, suaranya sama, bacaannya sama, dan intonasinya juga sama. La illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la. Itu bareng. Coba bayangkan pesertanya itu sampai 2.000. Ketiga, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la. Itu anak bayi bisa jantungnya ini copot itu. Kadang-kadang Masya Allah zikir kenceng ini.
Kita harus bedakan berdoa bersama dengan bersama. Contoh sekarang ketika ada khotib, semua berdoa kan tadi. Tapi dengan kondisi masing-masing suara lirih. Tapi di tempat ini semua berdoa. Itu maknanya, bedanya berdoa bersama-sama, bersama-sama berdoa. Zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Tuh, paham? Itu ya, silakan. Yang lain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan dan berikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikut melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak Ibu di mana? Mbak Allah di Cilegon, Banten. Baik Pak, silakan Pak. Pertanyaannya, Tat, mohon penjelasan. Ini kan menjelang kurban. Ada sebagian atau tempat-tempat yang panitianya menjual kaki sapi dan kulit. Apakah itu diperbolehkan apa enggak? Dan kalau ada dalil, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ini Silakan, Ustaz. peringatan untuk panitia korban. Jadi antum kalau berkorban itu jadi wakil. Segala sesuatu harus konsultasi sama yang korban. Biar nggak salah paham. Karena kadang-kadang yang punya korban ini belum tahu, kepalanya udah hilang. Marah-marah jadinya, Pak. Perasaan kambing kesini ada deh kepalanya. Gitu. Masa iya gak ada kepala? Mana kakinya? Mana kepalanya? Udah Udah diambil sama panitianya. Ya? Nggak tahu, Bu. Kok nggak tahu? Pokoknya harus diganti. Ya masa diganti sama kepala sapi itu kambing? Ini yang ajaib. Jadi hadirin sekalian, tolong dicamkan kurban itu adalah hak yang mengorbankan. Itu ya. Dan seorang ketika berkorban, gak usah sekarang itu masing-masing ya dirinya berkorban, anaknya dikorbankan, istrinya dikorbanin. Itu mati berarti dikorbanin. Tidak cukup atas nama dirinya dan ditujukan untuk semua keluarganya, cukup satu. Tuh. Dan bagi yang cukup dianjurkan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan kecukupan di dalam harta, tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat Id saya, kata Abu Hurairah ketika itu jadi gubernur Madinah. Berat. Makanya yang punya, yang ada kecukupan, jangan tiap tahun korbannya cuman korban apa? Perasaan. Pak, korban enggak? Enggak. Ada korban perasaan lagi, Pak loh. Karena enggak pernah nyembelih. Minimal satu kambing, satu keluarga. Aslinya disembelih masing-masing di rumah, ini diwakilkan. Jadi kalau ada apapun, konsultasi, Bu. Ibu mau enggak kepalanya? Kalau enggak untuk saya. Oh enggak apa-apa, Pak. Ambil semua juga enggak apa-apa. Saya kolesterolnya tinggi, semua keluarga juga nggak makan daging, alhamdulillah. Untung panitia. Makanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang korban tahun ini semua asam urat, sama kolesterolnya tinggi. Kenapa, Mas? Ya biar dapat banyak, Pak. Itu. Kalau cuma dikit, cuma 5. Ini kalau diminta semua gimana panitianya? Panitianya berapa? 15 coba. Kambingnya 5, panitianya 15 tuh. Untung aja gak dapat kulit tok. Diminta sama pengorbannya. Dia bapak kepala sama kaki sama kulit. Tuh, Masya Allah. Ini korban paling awet. Kenapa, Mas? Masa saya bakar kulit, Mas? Gitu. Udah, makan sama keluarga sama istri. Makan apa? Kulit. Itu. Tapi bersyukur ya. Sedikit disyukuri itu akan lebih nikmat barokah daripada banyak nggak syukur. Ada lagi? Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di layanan telepon. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Ino, Sumatera Utara. Bapak Ino di Sumatera Utara. Silakan Pak Ino. Ya. Ada seseorang ketika duduk tahiyat awal, duduknya tawarruk, Ustaz. Dan kemudian ketika salam tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Bagaimana sholat beliau ini, Ustaz? Mohon arahnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Duduknya apa tadi? Oh, tawarruk. Tahiyat pertama juga tawarruk. Awal akhir. Itu pendapat, ada pendapat tapi ini adalah ganjil. Apalagi salam nggak noleh, tapi perlu diklarifikasi. Karena mungkin nolehnya nggak kelihatan. Dan juga ngapain juga Bapak ngelihat-lihat. Ini parah. Ini berarti sholatnya nggak khusyuk. Tapi mungkin dia di belakangnya pas. Tapi kan kita itu ke bawah. Ini berarti saling curiga ini sebelum sholat. Ini ya. Ini bahaya ini. Ada, Masya Allah, ada sholat juga. Ini cerita sholatnya orang bodoh. Nggak tahu bodoh goblok apa gitu. Sholat di masjid terminal. Terus kemudian imamnya nggak baca keras Fatihah. Bismillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Ditasbihin. Subhanallah. Imamnya mandek lama. Mulai lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Salah apa gue? Baru juga sholat kata dia. Ditasbih terus sampai capek. Ngapain Pak? Itu. Gue salah apa? Batal semua itu. Ini bodoh dua-duanya. Ini imamnya bodoh, apa? Makmunya parah. Gitu. Ajar bil bismillah. Mengeraskan bacaan bismillah itu khilafiyah di antara para ulama. Dan bukan berarti nggak baca, cuman sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun ada pendapat yang nggak baca sama langsung alhamdulillah. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ayat yang ketujuhnya mana? Padahal Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani dikatakan Rasulullah. Ghairil maghdubi alaihim. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ketujuh. Itu aja masalahnya. Jadi jangan hal-hal yang seperti ini antum perkeras. Contoh, imam nggak kunut, diulangi sholatnya. Kacau ini. Itu menunjukkan jahil murakkab alias bodoh kuadrat. Pertama, masalah kunut subuh ini adalah masalah dikhilafkan oleh para ulama. Dan itu merupakan suatu perkara yang ditegaskan oleh Rasulullah ketika Abu Malik al-Asy'ari ditanya tentang, wahai bapakku, tanya ke bapaknya. Engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka itu kunut? Ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu dia ada-ada. Kita sudah cukup kompromistis. Kalau kita sholat jadi imam nggak kunut, tapi kalau jadi makmum ikut nggak? Ikut, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kita sudah cukup kompromistis. Itu. Artinya ketika kita itu ikut kunut, padahal yakin nggak kunut, nggak ngulangin kok. Wah ente sekarang imamnya nggak kunut, mentang-mentang ente yakin kunut, ngulangin. Dari mana? Mana fikihnya? Nggak ada itu. Tuh, ini kejahilan yang terjadi di masyarakat. Bahkan kejahilan ini diawetkan seperti muminya Fir'aun. Diawetkan terus, dipelihara, sehingga umat ini nggak pernah ada kecerdasannya untuk memahami khilafiyah. Allah a'lam. Ada lagi? Terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Ya Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini melalui telepon kembali di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta Timur, Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu. Ini alhamdulillah tersambung, Pak Ustadz. Ini Ana mau bertanya, kalau misalnya nih orang punya kekurangan fisik, Pak Ustadz ya, dia suka solusi bowl, dia gampang buang air, gampang buang angin. Jadi dia pakai sumpelan, dia akhwat perempuan, dia sumpelan, dan dia kalau sholatnya itu sujud, nanti kalau misalnya dia sumpelannya itu dia nggak ada biaya buat membeli pembalut apa karena tidak ada biaya atau tidak ada kepepet tidak ada biaya, dia pakai sumpelannya kain. Akhirnya otomatis gara-gara dia seperti itu, jadi dia tidak sujud Pak Ustadz, tidak ruku, karena dia kalau banyak bergerak kencingnya keluar, kentutnya keluar. Jadi dia sholatnya seperti sholatnya orang duduk saja Pak Ustadz, cuma menganggukkan kepala saja Pak Ustadz. Itu bagaimana seperti itu Pak Ustadz? Karena dia ada uzur Pak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Orang ini di dalam pandangan fikih Islam seperti orang yang kena istihadah. Ya, kena beser air atau angin. Ya, umpamanya ada orang yang ruku kentut, sujud kentut. Ada dulu masa kecil saya dulu ada orang tua, ada setengah pikun, sholatnya di depan terus. Nah, kalau udah di belakang dia nasib udah, karena pasti itu keluar duduk. Dan itu sering, ya, karena kita nggak bisa nyalain orang pikun, ya. Itu makanya mudah-mudahan ya Allah, nasib saya di sholat ini muncul gitu. Itu berdoanya sebelum sholat. Ya. Nah, orang yang kondisinya seperti itu, istihadah atau beser air angin, itu tidak mengapa sholat apa adanya. Dengan cara bersucinya setelah masuk sholat. Jadi jangan bersuci sebelum sholat. Setelah masuk, wudhu. Kemudian setelah itu wudhu, sholat. Dan tidak mengapa darahnya kalau istihadah bercucuran termasuk kencingnya. Nggak ada masalah. Karena ini adalah uzur. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu di dalam menjalankan perintah Allah itu semampu kamu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan tentang kaidah salat. Sholli qa'ima, salat telah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida, kalau enggak mampu duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau enggak mampu terlentang. Begitu juga dalam hal yang lainnya. Karena agama itu mudah. Inna ad-dina yusrun, kata Rasulullah. Lan yushadda hadha ad-din illa ghalabau. Tidak ada yang memperberat, menyulit-nyulitkan agama ini, dia sendiri nanti yang kalah. Semua dianggap yang wajib, sunnah, bukan sunnah, pokoknya wajib. Harus, nggak boleh. Nanti dia sendiri yang sulit. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian